Ini sudah yang ketiga kalinya bulan ini, masih tidak bisa bertemu Master Pavilion Yunxiu. Rekan, saya Li Guanqi. Saya datang ke sini tanpa pemberitahuan untuk menyapa. Ah, tidak apa-apa. Saya Wang Ming. Jika rekan tidak keberatan, bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol? Anggur yang enak. Rekan ternyata seorang kultivator yang naik dari alam roh. Anggur yang sangat enak. Kita punya takdir, kakak. Anggur ini untuk Anda. Terima kasih, rekan. Saya Master Sekte Changtian. Jika rekan punya waktu di kemudian hari, Selamat datang untuk berkunjung ke Sekte Changtian. Saya Master Sekte Guanyun. Anda Master Sekte Guanyun? Kakak Wang tahu? Saya tidak tahu Anda. Tapi sekarang, semua klan dan sekte besar di wilayah utara. Siapa yang tidak tahu Sekte Guanyun? Meskipun Sekte Guanyun tidak sepopuler Pavilion Yunxiu, yang tak tertandingi di Provinsi Beichuan, namun tetap mendapat banyak perhatian. Lagi pula, Saya juga sudah mencari tahu hari ini. saya dengar Master Pavilion Yunxiu, Yunzi, sedang dalam pengasingan untuk memahami teknik baru. Ini sudah lebih dari sebulan. Masih belum ada kabar sama sekali. Sepertinya pengasingan 11 yuan. Kemungkinan besar hanya kedok. Anda ini, Maaf mengganggu, senior. Nama junior adalah 11 MU. Apakah senior ingin memesan jubah Dharma? Junior bisa memperkenalkan Anda. bermarga 11. Kalau begitu, terima kasih banyak, anak muda 11. Senior Lee, ikut saya. Senior, silakan masuk. Ayah saya sudah menunggu Anda di menara bordir. Terima kasih. Li Guanqi dari Sekte Guanyun. Maaf mengganggu. Hahaha. Ayo, duduk di dalam dan kita bicara. Tempat yang dijaga ketat itu adalah area penting Pavilion Yunxiu, pabrik pewarna Yunxia, dan beberapa tempat khusus lainnya. Ada kekhawatiran di matanya. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada Pavilion Yunxiu. Kakak 11. Saya datang ke sini kali ini, hanya ingin memesan jubah Dharma untuk Sekte Guanyun. Saya tidak tahu apakah Pavilion Yunxiu masih menerima pesanan sekarang. Sepertinya Master Sekte Li sudah tahu beberapa hal. Saat ini, Pavilion Yunxiu memang hanya bisa memenuhi pesanan dengan stok yang ada. Tapi stok Pavilion Yunxiu banyak. Master Sekte Li bisa memilih dengan baik. Saya ingin tahu, jubah perang putra saya, Master Sekte Li, digambar oleh siapa? Bagaimana kalau kakak 11 langsung saja? Kesulitan apa yang sedang dihadapi Pavilion Yunxiu sekarang? Mari kita lihat apakah saya bisa membantu. Jika tidak bisa membantu, ya sudah. Jika saya bisa membantu, nanti jangan lupa beri saya diskon. Jika Master Sekte Li benar-benar bisa membantu Pavilion Yunxiu melewati kesulitan ini, jangan bicara soal diskon. Bahkan Master Pavilion Yunxiu yang ke-72, secara pribadi menyulam dan menjahit jubah besar untuk Anda pun bukan masalah. Mungkinkah fondasi Sekte Pavilion Yunxiu telah terguncang? Sebuah sekte pembuat jubah Dharma, apa yang bisa disebut sebagai fondasinya? Sampai saat ini, senior masih belum menampakkan diri? Dia, bagaimana dia tahu senior ada di sini? Kenapa? Senior, Anda menganggap saya sebagai dalang di balik masalah ini? Kalau begitu, Anda mungkin menganggap saya, Li Guanqi, terlalu bodoh. Nama saya 11 Xiao. Saat ini, Pavilion Yunxiu dalam keadaan siaga tinggi. Ujian ini telah menyinggung Anda. Saya harap anak muda bisa memaklumi. Hei, senior, apa yang Anda lakukan? Saya mohon Master Sekte Li untuk membantu Pavilion Yunxiu kami. Selama Pavilion Yunxiu bisa melewati kesulitan ini, imbalannya pasti akan memuaskan Anda. Senior, saya hanya bisa bilang akan mencoba. Mengenai hasilnya, saya juga tidak bisa menjamin. Lagi pula, pihak yang berani menyerang Pavilion Yunxiu secara terang-terangan seperti ini, kekuatan di baliknya jelas tidak biasa. Sekte Guanyun baru saja didirikan, dan belum stabil. Jika kita memprovokasi seseorang yang tidak bisa kita lawan, saya juga akan kesulitan. Kita baru pertama kali bertemu. Biar saya perjelas dari awal. Jika dalam masalah ini, saya menemukan musuh yang tak terkalahkan, Sekte Guanyun tidak akan ikut campur lagi dalam masalah ini. Saya, 11 Xiao,
Bersumpah dengan seluruh kultivasi saya sebagai dasar. Di sini, saya mengucapkan sumpah Dao Surgawi. Kalau begitu, mari kita duduk dan bicarakan apa yang sebenarnya terjadi pada Paviliun Yunxiu. Saya akan membawa Master Sekte Li ke Istana Langit Yunjin untuk berbicara lebih detail. Yunjin ini mungkin adalah artefak Dharma yang sangat menakutkan. Bangau abadi Paviliun Yunxiu telah terkontaminasi. Sangat tersembunyi. Saya dan Azi, kami berdua telah diracuni. Mengapa tidak memotong lengan untuk menghilangkan racunnya? Jika lengannya dipotong, racun itu akan langsung menyerang jantung dan akhirnya meledak. Jadi, rumor bahwa Master Paviliun sedang berkultivasi tertutup itu palsu. Sebenarnya, dia sedang melawan racun ini. Ini semua sangat kejam. Tidak hanya tubuh fisik, bahkan jiwa pun bisa dinodai. Putri saya berkultivasi tertutup, mencoba menembus belenggu. Dia sama sekali tidak menyadari ada masalah dengan Vena abadi. Kekuatan yang diserap terlalu banyak. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan peti mati es berusia 10.000 tahun untuk menekan racun di tubuhnya secara paksa. Apa kesulitan terbesar yang dihadapi Paviliun Yunxiu saat ini? Ini adalah Vena abadi Paviliun Yunxiu kami. Di bawah tanah terkubur Vena abadi tingkat 4 sepanjang 200 hang. Ini juga merupakan sumber energi spiritual abadi Paviliun Yunxiu kami. Sekarang semuanya telah terkontaminasi sepenuhnya. Apakah penjaga formasi Vena abadi tidak menemukan apa-apa? Saya sudah memeriksanya berkali-kali, tidak menemukan masalah sedikit pun. Bahkan tirai pelindung formasi tidak menunjukkan kelainan sama sekali. Kemakmuran saat ini hanyalah ilusi yang diciptakan dengan menguras kristal abadi. Batu-batu itu adalah pasir mika awan. Mineral yang digunakan untuk mewarnai. Sangat penting. Tidak tergantikan. Dan laba-laba iblis khusus yang dipelihara juga mati satu persatu. Ini sama saja dengan memotong pilar Paviliun Yunxiu secara langsung. Apakah Paviliun Yunxiu pernah menyinggung kekuatan manapun? Hahaha, sudah ribuan tahun. Mana mungkin tidak punya musuh? Tapi saya tidak tahu siapa yang memiliki kemampuan ini. Jadi, Paviliun Yunxiu hanya berpura-pura masih makmur. benar. Begitu ilusi kemakmuran tidak dapat dipertahankan. Pihak lain pasti akan memanfaatkan situasi ini. Kejam sekali. Sekarang, yang paling saya takuti bukanlah hal-hal ini. Oh, lalu apa yang senior khawatirkan? Saya paling takut ada seseorang saat ini mengatakan bahwa jubah Dharma Paviliun Yunxiu bermasalah. Anda takut bahan yang tercemar digunakan? Itu sebabnya Anda membatalkan pesanan? Tepat sekali. Saya hanya punya 2 pertanyaan sekarang. Pertama, siapa yang paling mungkin menyerang? Saya curiga pelakunya adalah beberapa rekan dari daerah ini. Kedua, apa yang dimiliki Paviliun Yunxiu yang membuat orang lain menginginkannya? Karena Anda sudah bertanya sejauh ini, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Tapi masalah ini sangat penting. Master Sekte Li, saya ingin Anda bersumpah, menyatakan tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Silakan ikut saya. Ini adalah karya puncak dari penenun terbaik Paviliun Yunxiu selama ribuan tahun, saat ia dipromosikan menjadi Master Pavilion. Tapi ini saja tidak cukup. 3 jubah Dharma tingkat 5 ini adalah harta pelindung Paviliun Yunxiu. Hanya beberapa jubah Dharma tingkat 5 tidak cukup untuk membuat pihak lain ingin menghancurkan Paviliun Yunxiu. Mungkinkah itu teknik tenun langit Yunluo? 2 tingkat terakhir teknik sulaman hanya bisa dipelajari oleh Master Paviliun yang menjabat. Poin ini mungkin saja. Benda ini disebut lumpur mistik butian. Sumbernya seperti vena spiritual, bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi dan tumbuh perlahan. Fungsi terpentingnya adalah untuk memperbaiki berbagai jenis artefak. Jika ada benda ini, bukankah mungkin untuk memperbaiki topeng raksasa? Senior 11. Saya rasa target pihak lain adalah lumpur mistik butian ini. Bukan untuk jubah Dharma, atau teknik tenun langit Yunluo dari Paviliun Yunxiu. Tapi,
Jika seorang kultivator memiliki artefak kuat yang rusak di tangannya, maka arti benda ini akan sangat luar biasa. Senior, simpanlah benda itu. Kita kembali ke pavilion dan bicara lagi. Tunggu. Sukai. Shilling. Zangge, Shilling. Ini apa? Kita kembali dulu. Sebelumnya, di penghalang aula penyimpanan jubah Dharma, saya sudah merasa ada yang aneh. Roh artefak itu, terhadap formasi dan penghalang, memiliki daya tembus yang sangat kuat. Tapi apa fungsi spesifiknya, saya juga tidak tahu. Sepertinya tujuan akhir mereka, memang seperti yang saya duga, yaitu mengincar lumpur mistik Butian. Berapa lama lagi Anda bisa tiba di pegunungan Zisia? Menggunakan formasi teleportasi, paling cepat butuh setengah bulan. Senior Xie, tolong bawa saya menemui Master Pavilion. Sekarang setelah kita bertindak, pihak lawan seharusnya sudah menyadarinya. Semua masalah akan segera terungkap. Siapa yang harus mati? Siapa yang membantu Pavilion Yunxiu? Master Sectelin, katakan padaku berapa lama lagi sampai Vena 3 wajah abadi terbuka, dan cermin Suantian ditemukan kembali? Jiwa spiritualku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika tubuh fisik di dalam cermin Suantian tidak segera ditemukan, jiwa spiritualku akan hancur sepenuhnya. Bagaimana dengan Yunyazi? Mengapa dia tidak datang menemuiku secara langsung? Master Sekte sedang berkultivasi tertutup. Dia akan segera menemuimu setelah keluar. bagaimana kabar Master Sekte Lama? Laporan selesai. Ternyata ada yang menemukan. Siapa yang bisa menemukan roh Ki Suantian? Saat ini, belum ada kabar kembali dari kasus Pavilion Yunxiu. Dasar orang tua bangka. Kalau bukan karena aku ingin mengambil dari tangannya, roh cermin Suantian, untuk apa aku berpura-pura baik padanya? HMPH, Sekte Abadi Wanyang adalah salah satu cabang gerbang Kingzun. Sudah berapa tahun berlalu sejak kejadian itu? Dia masih benar-benar mengira dirinya adalah master gerbang Kingzun, berani pamer kekuatan di Sekte Abadi Wanyangku. Aku benar-benar ingin langsung membunuhnya. Dulu, salah satu cabang gerbang Kingzun juga ingin merebut cermin Suantian. Setelah aku menemukan kembali tubuhku dan memulihkan kultivasiku. Yang pertama akan kuhancurkan adalah Yun Yazi, dan juga Zhao Yanqing itu. Masalah Pavilion Yunxiu tidak akan memengaruhi rencana kita terhadap Sekte Guanyun, kan? Seharusnya tidak. Orang yang bisa merasakan roh Ki Suantian setidaknya adalah Dewa Emas tingkat atas, atau bahkan Raja Abadi setengah langkah. Di pihak Pavilion Yunxiu, saat ini belum menunjukkan keanehan apapun. Seharusnya mereka menggunakan koneksi untuk mengundang tokoh besar. Akhir-akhir ini Pavilion Yunxiu mengundang banyak orang. Mungkin ada orang-orang berbakat di antara mereka. Di pihak Sekte Guanyun, sama sekali tidak ada yang menyadari gerakan kita. Mereka semua masih tidak tahu apa-apa. Baguslah. Cermin Suantian harus kita dapatkan. Masalah Sekte Guanyun bisa kita tunda beberapa dekade lagi. Lagi pula, aku bisa menunggu. Di satu sisi, kita bisa membuat Sekte Guanyun lengah terhadap kita. Di sisi lain, kita bisa terus mengulur waktu dengan orang tua itu. Oh ya, Saya dengar Master Sekte Li Guanqi dari Sekte Guanyun baru-baru ini. Tidak ada di sekte. Klan You telah mengirim pesan kepada saya beberapa waktu lalu. Li Guanqi kebetulan mengunjungi Klan You untuk melihat jubah Dharma. Pergi ke Klan You? Kalau begitu, mungkinkah Li Guanqi pergi ke Pavilion Yunxiu untuk jubah Dharma sekte? Nanti saya akan menghubungi kasus Pavilion Yunxiu. Lihat bagaimana situasinya sekarang. Baiklah, kau boleh pergi. Jiuxia, bangun. Bangun. Jiuxia, ada apa denganmu sekarang? Aku tidak enak badan. Master Sekte Li, apa yang terjadi? Cari cara untuk menstabilkan kondisi Jiuxia dengan segala cara. Biarkan yang kelima bertindak. Berapa hari lagi yang keenam bisa sampai di Pavilion Yunxiu? Aku akan kembali bersama yang keenam. Ada masalah di sekte. Senior, jangan khawatirkan saya dulu. Beberapa hal tidak ada gunanya terburu-buru. Mari kita selesaikan masalah yang ada di depan mata dulu. Hati-hati. Pihak lain berani bertindak, itu berarti ada mata-mata di dalam pavilion. Kemungkinan besar tindakan saya sebelumnya akan terungkap. Perhatikan orang-orang yang berhubungan dengan 11 Sikiang dan 11 MU.
Master Sekte Lee benar. Harus segera diselidiki. Ki spiritual abadi yang begitu pekat. Ahzi sudah lama keracunan. Hanya peti es yang bisa menekan racunnya. Dia sudah pingsan selama 13 hari. Buka peti es ini, biar kulihat. Pola racun yang melilit ini? Tidak, yang paling mengerikan bukan ini. Master Sekte Lee, apa yang terjadi? Bagaimana keadaan Ahzi sekarang? Racun di lengannya bukan masalah. Aku bisa mengeluarkan racunnya. Tapi sumber racun ini justru mencemari jiwa ilahinya. Dan itu adalah jiwa Tai. Ah, senior, jangan khawatir. Tunggu saudaraku datang. Mungkin ada cara. Kumohon, selamatkan putriku. Berapapun harganya, aku akan membayarnya. Terlepas dari apakah dia bisa disembuhkan atau tidak. Lumpur mistik Butian akan kuserahkan. Senior, jangan khawatir. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Racun ini terlalu aneh. Aku harus bertanya pada Kakak Su. Kakak Su, apakah kau tahu ada sesuatu dari kultivator hantu yang bisa mencemari jiwa Tai? Kultivator hantu kuno memiliki teknik rahasia. Memurnikan segel kutukan dengan air neraka pemakan jiwa. Dapat menempel pada jiwa kultivator melalui tubuh fisik. Ditambah dengan mantra Jiuyo Duansing, dapat memberi makan kembali pada pengguna. Tapi di Provinsi Beichuan, hanya mereka yang bisa melakukan teknik ini. Hanya sekte hantu tertentu yang musnah bersama gerbang Qingzun di zaman kuno yang bisa. Mungkinkah anak muda sekarang menghadapi situasi seperti ini? Gerbang Qingzun? Gerbang Qingzun? Kakak Su, aku tidak berada di sekte sekarang. Saya akan minta Ye Feng menghubungi Anda, tolong datang diam-diam ke sekte Guanyun untuk membantu saya memeriksa sesuatu. Baik, saya berangkat sekarang. Anak muda Li ternyata terkena mantra Jiuyo Duansing. Jika saya tidak salah ingat. Selama bertahun-tahun ini, ada beberapa klan baru di Provinsi Beichuan yang leluhurnya meninggal karena cahaya Tai padam, kan? Tolong selidiki selama ini klan-klan di Provinsi Beichuan dekat wilayah utara yang menghilang siapa saja mereka. Setelah ditemukan, selidiki lebih detail klan-klan ini sebelum mereka hancur, mereka berhubungan dengan orang atau kekuatan jahat mana saja. Temukan orang atau kekuatan yang tumpang tindih. Ah, kakak. Hei, Pavilion Yunxiu ini gerakannya besar juga ya. Aula Fu Sekte Guanyun. Kepala Aula Guli, salam hormat. Senior 11, ayo, langsung kita periksa istana. Cahaya Tai mengatur kehidupan racun ini, hanya mencemari cahaya Tai. Ini mungkin agak sulit ditangani. Kalau racunnya menyebar ke jiwa, masih lebih mudah, jadi saya butuh bantuanmu. Kakak mau saya pakai kekuatan jimat Qiangjian untuk menarik cahaya Tai. Racunnya memadat jadi janin racun. Tidak perlu memadatkan janin racun, cukup pakai daya tarik jimat Qiangjian saja. Meski akan ada sedikit kerusakan pada kultivator, tapi masih bisa diterima. Nanti tinggal istirahat saja. Senior, semua yang akan terjadi selanjutnya, saya harap Anda bisa menerimanya dengan tenang. Tenang saja, nak. Saya masih punya ketenangan diri. Ini. Buka peti. Sekarang juga. HMPH, ternyata bisa merasakan rencana cadangan saya. Kalau begitu, biar saya lihat kemampuan kalian. Mantra Jiuyo Duansing. Senior, jangan lakukan itu. Anak muda Li, Anda pantas mendapatkannya. Pantas mendapatkannya. Anda adalah penyelamat besar kami. Senior, ada urusan penting di sekte saya. Saya harus segera kembali. Sisanya akan saya urus nanti. Anak muda, jangan takut. Bawa hadiah ini. Bisa langsung kembali dari sini kan? Bukan masalah besar. Jaraknya masih oke. Ada apa, kakak? Nanti saja kembali. Lapor, Master Pavilion Tua. Dia sedang mencari informasi. Katakan siapa yang menyuruhmu. Saya hanya penasaran saja. Rasa penasaran tidak mungkin kebetulan sebanyak ini.
Biar saya saja. Menangkap jiwa. Aura ini memang mencurigakan. Karena sudah kutemukan, jangan harap bisa kabur. Tidak mudah untuk mengambil jalan buntu. Siapa Yao Qihua bagimu? Kau orang klan Yo. Senior, silakan tangani sendiri. Dibesarkan oleh Pavilion Yunxiu sejak kecil dan dibina dengan cermat selama bertahun-tahun. Ternyata adalah orang klan Yo. Senior, bisakah saya membawa pergi cahaya roh ini? Silakan, anak muda. Nanti saya akan pergi ke klan Yo bersamamu. Cepat kemasi barang-barangmu. Pergi dari sini. Identitas kita sudah terbongkar. Pergi? Pergi kemana? Serang. Kita tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian. Mantra abadi 3 gerbang langit. Pilar abadi segel langit. Siapa di balik klan Yo? Hahaha. Kenapa aku harus memberitahumu? Hanya sekte Guanyun kecil. Kau ini siapa? Teratai merah Jimie. Jatuh. Yo Huyan putrimu kan? Hahaha. Memangnya kenapa? Dia hanya anak haramku. Bisa naik ke posisi Master Pavilion Yunxiu, itu semua berkat bantuanku secara diam-diam. Dia orang yang tidak berarti. Bisa memiliki kekuasaan dan posisi tinggi seperti sekarang. Semua berkat saya. Orang di belakangnya sudah bertindak. Ini pembunuhan untuk membungkam saksi. Senior, saya dan Guli akan kembali ke sekte Guanyun dulu. Selain itu, masalah polusi sungai di Pavilion Yunxiu akan kami tangani beberapa hari lagi. Master jimat ini tidak sederhana. Kakak Su, selamatkan jiwa wanita ini dengan segala cara. Bantu saya menyelamatkan jiwa wanita ini. Anak muda Li, ini agak sulit. Jiwa wanita ini hancur berkeping-keping, dan kemudian diikat kembali oleh kekuatan besar. 3 jiwa dan 7 rohnya kacau balau. Masih ada bagian yang hilang. Kecuali apa? Tidak apa-apa, semua yang ada di sini adalah orang kita sendiri. Kecuali, jika anak muda bersedia menggunakan kekuatan Huang Quan yang Anda miliki. Dia baru saja meninggal. Anda gunakan kekuatan Huang Quan, saya akan membantu Anda memanggil kembali pecahan jiwanya. Saya bisa mengubahnya menjadi kultivator hantu. Kekuatan di tubuh anak muda ini diberikan oleh senior besar dari alam Huang Quan mana? Siapa yang berada di balik semua ini? Apakah kebenaran bisa terungkap? Mungkin semua ada padanya. Kekuatan Huang Quan ini bahkan melonggarkan belenggu saya. Tidak apa-apa kakak, saya baik-baik saja. Tidak, keinginannya menolak saya, mengubahnya menjadi kultivator hantu. Buka pikiranmu, hanya dengan menjadi hantu, kamu bisa hidup. Yao Xiong sudah mati, aku yang membunuhnya. Klan Yao dihancurkan oleh senior 11 Yao. Mulai sekarang, klan Yao tidak ada lagi di dunia ini. Kamu bisa menjadi kultivator hantu. Hidup untuk dirimu sendiri. Asal kamu mau.
Sekte Guanyun menyambutmu. Aku hanya ingin tahu siapa dalang di baliknya. Apa yang kamu katakan itu benar? Kakak Yo benar-benar sudah mati? Klan Yo sudah tidak ada? Semuanya sudah berlalu. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu. Sekte Abadi Wanyang. Pelakunya. Aku menemukan rahasia besar. Selama ribuan tahun terakhir ini, di antara kekuatan sekte yang menghilang secara misterius di Provinsi Beichuan, Sekte Abadi Wanyang selalu mengirimkan hadiah ucapan selamat. Dan di dalam daftar hadiah itu, semuanya secara kebetulan ada. Katalog Roh Wanyang. Sekte Abadi Wanyang. Sialan. Katalog Roh Wanyang. Sekte Abadi Wanyang adalah sisa-sisa dari gerbang Qingzun kuno. Aku curiga Master Gerbang Qingzun belum mati saat itu. Dan telah menjadi kultivator hantu. Gerbang Guigu. Pada zaman kuno, sekte kultivator hantu yang dihancurkan setelah perang dengan gerbang Qingzun. Sekte yang menguasai teknik rahasia mantra Jiuyo Duanxing adalah gerbang Guigu. Semuanya cocok. Semuanya cocok. Anak muda Li. Setelah daftar hadiah ucapan selamat yang dikirim oleh Sekte Abadi Wanyang belum lama ini, apakah ada juga katalog Roh Wanyang? Benda itu ada di atas meja. Cepat ambil. Apakah di dalam Sekte Guanyun masih ada 3 Vena abadi? Memang ada. Sejak zaman kuno, ada pepatah yang beredar, 3 yin bersilangan, cermin Xuantian muncul. Konon, gerbang Qingzun kuno memiliki harta karun tingkat 5, bernama cermin Xuantian. Benda ini memiliki berbagai khasiat ajaib. Senior 11. Apakah informasi Anda ini benar? Benar sekali. Su Minghe dari Istana Xuanming ada di sini bersamaku. Dia sangat memahami metode kultivasi hantu. Anak muda, apa yang ingin Anda lakukan? Hancurkan Wanyang? Bagus. 11 Yao dari Paviliun Yunxiu. Kakak Su, apakah Anda ingin ikut? Hahaha, kalau tidak, menurutmu aku akan datang sendiri? Sekte Abadi Wanyang memiliki rencana sebesar ini, memang di luar dugaanku. Hampir saja aku ketahuan. HMPH, Klan Yo benar-benar tidak berguna. Karena Paviliun Yunxiu sudah tahu, langsung saja gunakan cairan roh Wanyang untuk mengekstrak esensi ramuan roh. Sekarang kita tidak punya waktu untuk mencari jiwa-jiwa yang tidak bersalah untuk dibunuh. Kenapa Li Guanqi ada di sana? Mungkinkah masalah Paviliun Yunxiu diselesaikan olehnya? 11 Yao memiliki sifat yang angkuh, namun dia bersedia pergi bersama Junior. Sepertinya ini adalah ulah Li Guanqi. Tidak benar, dia sengaja melakukannya. Siaga. Sekte Abadi Wanyang telah mengaktifkan formasi pelindung sekte. Kurasa dia sudah menyadari sesuatu. Sulaman yang sangat bagus. Ini, hahaha, bagus sekali. Tidak bisa. Energi spiritual di sini terlalu pekat. Aku tidak bisa menemukan lebih banyak lagi. Tidak apa-apa, serahkan padaku selanjutnya. Di mana Peng Luo? Master. Tanaman spiritual mulai layu. Kakak Luo sedang mencoba menyelamatkannya. Master. Hilang. Semuanya hilang. Tubuhmu 1000 kali lebih berharga daripada mutiara spiritual ini. Lain kali, jangan menyiksa dirimu seperti ini. Dengar tidak? Tetapi semua tanaman spiritual mati. Semuanya mati. Hiks. Aku tidak bisa menghentikan tanaman spiritual itu. Kekuatan tanaman spiritual, semuanya menghilang. Wah, aku dan Xiaopi sudah bekerja keras begitu lama. Menggali tanah dan mengangkut pupuk. Mereka mengosongkan taman spiritual. Hajar mereka. Aku akan mengosongkan taman spiritual Sekte Abadi Wanyang. Ditemukan. Benda ini tidak berperingkat rendah, ya. Hanya saja retakan pada cermin ini sudah hampir hancur.
Agak disayangkan. Cermin perunggu ini tidak memiliki roh artefak. Meskipun diperbaiki, itu tetap akan menjadi barang rongsokan. Ada. Mengapa kamu mengatakan itu? Hah? Kau menyadarinya? Jika kau tidak memberitahuku, bagaimana aku bisa tahu? Aura ini terlalu tersembunyi. Aku hanya mengeluarkan sedikit kekuatan di depanmu. Kau bisa merasakannya? Kau tidak datang? Saat itu, aku hanya punya firasat. Tidak ada sensasi yang jelas tentang keberadaan aura khusus. Jadi, HMPH. Lain kali jika ada hal seperti ini, lebih baik membunuh yang salah daripada melepaskan yang benar. Kau harus mengatakannya, ya. baik, Kakak Luo. Sepertinya target sekte abadi Wanyang adalah cermin Xuantian ini. Semua pengaturan ini seharusnya berhubungan dengan roh artefak cermin Xuantian. Mungkin ada roh artefak di dalam sekte abadi Wanyang. Ayo, hancurkan Wanyang. Hancurkan Wanyang. Hancurkan Wanyang. Sekarang aku adalah orang dari sekte Guanyun. Karena aku sudah mati sekali. Maka aku tidak ada hubungannya lagi dengan klan You dan Pavilion Yunxiu. Mulai sekarang, You Huyan akan menjadi hantu sekte Guanyun. Aura murni yang mengerikan. Tingkat kekuatan segel hantu Junior Li terlalu tinggi. Hanya dengan mengubahnya menjadi kultivator hantu, dia bisa membuat pihak lain memiliki kekuatan sebesar ini. Selamat datang di sekte Guanyun. Mulai perang. Sebelum gelap, aku ingin bendera sekte Guanyun tertancap di reruntuhan sekte abadi Wanyang. Masuk formasi. Bajingan, hari ini aku pasti akan menghancurkan Wanyangmu. Sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Master Sekte, apa kita terlalu berhati-hati? Hanya dengan anak-anak ingusan dari Sekte Guanyun itu, mereka pasti tidak akan menemukan rencana cadangan kita. Tapi kita malah sengaja menunjukkan kekuatan cairan roh Wanyang. Bukankah itu sedikit tidak bijaksana? Jangan anggap orang lain bodoh. Li Guanqi bukan orang biasa. Bersiaplah. Bagaimana kabar Lin Qingyuan sekarang? Melapor, Master Sekte. Mantan Master Sekte sedang menyerap kekuatan kolam darah dengan sekuat tenaga. Tidak ada waktu lagi. Kibarkan bendera sekte. Aku akan menancapkan bendera sekte Guanyun di sana. Kenapa? Kenapa Istana Xuanming ikut campur? Hahaha, sekte abadi Wanyang kita benar-benar hebat. Sampai Pavilion Yunxiu dan Istana Xuanming bekerja sama. Kami dan Pavilion Yunxiu tidak penting. HMPH. Yang penting adalah sekte Guanyun akan menghancurkan Wanyang hari ini. Hanya dengan kau, binatang buas ini, kau pikir bisa menembus formasi pelindung sekte abadi Wanyangku. Omong kosong, pertempuran hari ini, yang berani akan diberi hadiah besar. Pertempuran ini menyangkut hidup dan mati sekte. Semuanya, angkat pedang kalian. Teratai merah Jimie, akhir. Sentuhan darah Simi. Tubuh Raja Iblis Siling. Bunuh mereka semua. Lonceng Dewa Gusuan. Sialan. Pedang Kuang Jue.
Jurus pedang Guanyun. Jurus pedang apa ini? Itu selalu milikmu. Ya. Lin King Yuan, sampai kapan kau akan menunggu? Apa kau akan menunggu sampai aku mati baru bertindak? Anak muda Li. Satu dupa. Jangan, Master Pavilion. Aku bisa menahannya. Selamatkan murid-murid. Jangan pedulikan aku. Diam. Jalankan jurus untuk menekannya. Ini racun hantu Yin Ming dari zaman kuno. Aku hanya bisa menekannya sementara. Master Istana Su. Tidak perlu pedulikan aku. Aze, masuk dan bantu. Aze menerima perintah. Untuk menekan kultivasiku, kau benar-benar berusaha keras? Ya. Master Gerbang, aku sudah membunuh banyak orang untukmu. Apa maksudmu? Kau sendiri tahu apa itu. Tapi aku tidak punya waktu untuk menyelesaikan masalah denganmu sekarang. Aku sengaja menunda selama ini. Yang seharusnya mati, sudah hampir mati semua. Ini tidak bagus. Aura kultivasinya mendekati Raja Abadi setengah langkah. Akhirnya aku berhasil memulihkan setengah dari kekuatanku yang dulu. Serahkan cermin Xuantian. Maksudmu benda ini? Selama kau menyerahkan benda itu kepadaku, aku bisa membuat sumpah Taois dan membiarkan kalian pergi. Jangan berikan barang itu padanya. Ini adalah alat tawar-menawar. Nanti kalau kita bertarung, aku akan menyerang utama, kalian bantu. Kakak, jangan bercanda lagi. Senior Su di luar tidak akan bisa bertahan lama. Kau sepertinya sangat terobsesi dengan cermin Xuantian. Bagaimana kalau kau berikan roh ki padaku? Aku akan mengampuni nyawamu. Hahaha, sudah sadar akan kenyataan? Sepertinya kau tidak terlalu bodoh. Serahkan cermin Xuantian. Aku akan membiarkan kalian pergi. Tentu saja, orang-orang Pavilion Yunxiu harus tetap tinggal. Sudah merencanakan begitu lama. Kau pikir semuanya ada dalam kendalimu ya? Berlutut. Ini tidak mungkin. Serahkan roh ki. Kakak, coba periksa ingatannya. Lihat di mana runtuhan gerbang King Zun berada. Apakah ada sesuatu yang bisa kita gunakan? Sekte Guanyun, bisa dibilang tempat kelahiranku kembali. Kalau begitu, hiduplah dengan baik untuk dirimu sendiri. Anak muda, kau akan memberikannya padaku? Benar, Kakak Su. Seraplah kekuatan ini. Tindakan mulia Istana Xuanming kali ini, aku melihat semuanya. Benda ini tidak terlalu berguna bagiku. Justru kau yang sekarang inti kekuatannya rusak. Sangat membutuhkan kekuatan ini. Terimalah. Dia belum membutuhkannya sekarang. Lagi pula, nanti aku berencana untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Membentuk kembali tubuh fisik. Tenang saja. Kakak tidak pernah membuat janji yang tidak bisa ditepati. Lagi pula, guru kakak juga membentuk kembali tubuh fisiknya di alam abadi. Guru Master Sekte Li juga membentuk kembali tubuh fisiknya. Baik. Saya terima. Bagus. Sejak suami saya naik ke Bahuang, semangatnya jauh lebih baik. Bahuang memang lebih cocok baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Tidak. Anak muda Li telah berjasa besar pada Pavilion Yunxiu kali ini. Bagaimana saya bisa menerima ini? Jika Anda masih memanggil saya senior, cepat ambil kembali ini. Anak muda, berikan sumber esensi kultivator hantu itu padaku. Setelah kembali ke istana, saya pasti akan menembus alam tingkat 9. Jubah Dharma Sekte Guanyun. Saya belum memastikannya. Sumber daya di cincin penyimpanan ini,
anggap saja sebagai imbalan untuk pembuatan jubah Dharma. Hanya jubah Dharma saja, Paviliun Yunsiu juga mampu menyediakannya. Sekarang sekte Guanyun baru saja didirikan. Ada banyak tempat yang membutuhkan uang. Simpan saja dengan tenang. Jika tidak terburu-buru, bagaimana kalau kedua senior datang dan duduk di sekte Guanyun? Itu memang niat saya. Sekte abadi Wanyang benar-benar musnah? Harus segera dilaporkan kembali. Nona Yao bisa berkeliling sekte sesuka hati. Saya akan meminta Lin Wuji untuk mengantar Anda berkeliling. Anak muda Li, menara Tianxi ini tidak sederhana. Memang pantas disebut Paviliun Yunsiu. Senior, keahlian Anda sungguh menakjubkan. Hahaha, baguslah kalau anak muda puas. Nanti saya akan segera menyuruh orang untuk mulai menjahitnya. Setelah selesai, saya akan meminta Yunzi untuk mengantarkannya kepada Anda. Maaf, anak muda Li. Sepertinya saya harus kembali ke istana Xuanming dulu. Kebaikan anak muda kali ini akan saya ingat dalam hati. Di kemudian hari, jika anak muda membutuhkan bantuan saya, Paviliun Yunsiu tidak akan pernah menolak sedikit pun. Istana Xuanming juga begitu. Mulai sekarang, ketiga sekte ini akan menjadi aliansi. Jika ada yang membutuhkan bantuan, katakan saja. Hahaha, jangan khawatir. Di kemudian hari, Jimat dan Pil. Mungkin masih akan merepotkan Master Sekte Li. Anak muda tidak memberiku beberapa jimat untuk dilihat? Paviliun Yunsiu akan memiliki beberapa urusan bisnis dengan sekte Guanyun. Hahaha. Setelah memusnahkan sekte abadi Wanyang, akhirnya bisa bernapas lega. Jika bukan karena bantuan dari dua sekte besar ini, hanya mengandalkan diri kita sendiri, mungkin kita tidak akan mampu menghadapi Yun Yazi. Sebelumnya, banyak sekte datang untuk memberi selamat, tapi itu tidak semuanya baik. Kali ini memusnahkan sekte Wanyang justru bisa membunuh niat mereka. Kita tidak bisa terlalu kejam. Mungkin beberapa sekte lain. Mereka mungkin takut sekte Guanyun menjadi terlalu kuat dan akhirnya bersatu melawan kita. Jika itu benar terjadi, itu akan jadi masalah besar buat kita. Nanti suruh Ye Feng keliling ke semua sekte bawa hadiah kecil. Buat mereka tenang. Ide bagus itu. Tunjukkan sikap kita. Biar mereka tahu alasan sebenarnya kita menghancurkan Wanyang. Maaf, kakak. Seharusnya aku sadar lebih awal. Bukan salah kalian berdua. Dari awal sampai akhir dalang di balik layar ini tak pernah muncul. Ngomong-ngomong, aku panggil kalian mau tanya. Gimana kabar rencana sekte buka pintu lebar dan rekrut murid baru? Sekte baru berdiri fondasinya, masih lemah belum berkembang lama, bikin nama sekte, dikenal luas jadi kebanyakan murid, berbakat nggak bakal pilih sekte Guanyun. Ya sudah, biarkan dulu begitu aku mau ke Menara Tianqi, jenguk Zijun sambil pikirkan solusinya. Sekarang nama sekte Guanyun memang terkenal tapi reputasinya campur aduk. Terlalu dekat dengan istana Xuanming pasti bakal pengaruhi pandangan orang. Sepertinya kebenaran harus disebarluaskan. Dan kita harus waspada kalau Tian Kue Jianzong dan lainnya bersatu lawan sekte Guanyun. Lao Wu, Lao Liu, dan Meng Shu, buat alam ilusi pedang yang utama diuji adalah karakter. Cawan penguji roh bisa mulai dibeli. Mereka tidak harus orang-orang dengan bakat luar biasa. Tapi harus memenuhi 2 poin ini. Di dalam, murid-murid dengan latar belakang tidak akan diistimewakan. Dan tidak akan menyerah pada siapapun. Istirahatlah. Tenang saja, aku sudah memikirkannya. Aku berencana berkeliling daerah ini beberapa hari ke depan. Mengapa 1 bulan kemudian? Orang biasa berjalan 30 li setiap hari itu sangat melelahkan. 1 bulan itu sudah mepet. Mengapa tidak membuat formasi teleportasi? Bukankah itu lebih mudah? Penilaian. Sejak mereka menginjakkan kaki di pegunungan Yinxia, itu sudah dimulai. Perjalanan mencari keabadian ribuan li, itulah penilaian pertama mereka. Sekte Guanyun merekrut murid tanpa batasan bakat atau akar spiritual.
Bahkan jika akar spiritualnya 5 elemen yang tidak berguna, selama karakternya cocok, sekte Guanyun akan menerimanya. Apa kau tidak takut orang lain bilang sekte ini memungut sampah? Sekte Guanyun tidak takut pada omongan siapapun. Waktu akan membuktikan segalanya. Aku ingin mendirikan satu lagi di dalam sekte Guanyun. Biarkan You Huyan menjadi master aula bordir sekte Guanyun. Apakah benar-benar perlu mendirikan aula bordir terpisah? Istriku memang sangat teliti. Aku bahkan tidak memikirkan ini. Kalau begitu, aku akan mengikuti kata istriku. Semua orang di sekte ini adalah keluarga. Aku, You Huyan, bersedia bergabung dengan sekte Guanyun sebagai penatua. Sekte Guanyun tidak akan membatasi siapapun untuk pergi. Termasuk murid sekte di masa depan. Kalau begitu, Bukankah semua sumber daya yang dihabiskan sekte itu akan sia-sia? Jika kamu meninggalkan sekte Guanyun di masa depan, saat sekte dalam kesulitan, apakah kamu akan kembali? tentu saja aku akan kembali. Ayo, ikut aku jalan-jalan. Biarkan sekte-sekte ini mengurus murid-murid mereka sendiri. Suruh Kisha mundur sekarang. Mengerti? Aku akan segera menghubungi mereka. Kitab abadi, ya? Nanti aku akan menyuruh orang mengembalikannya ke sekte. Catat ini. Kita akan selesaikan nanti jika ada kesempatan. Bagaimana kalau kita pergi ke istana Xuanming dulu untuk melihat Su Minghe? Setelah tiba di 8 alam, semuanya terus bergerak maju. Tidak pernah berhenti sejenak. Aku belum pernah benar-benar menikmati pemandangan 8 alam. Pegunungan dan sungai. Pemandangannya indah. Jauh lebih baik daripada di tempat aslinya. Benar? Terkadang kita hanya memikirkan tujuan dan mengabaikan pemandangan di sepanjang jalan. Kita akan tinggal lama di 8 alam. Jangan terburu-buru. Meskipun jumlah murid yang direkrut tidak memuaskan. Jangan berkecil hati. Seiring berjalannya waktu, reputasi sekte Guanyun pasti akan menarik lebih banyak orang untuk bergabung. Nyaman sekali. Ayo kita jalan-jalan ke kota kecil itu. Ini pasti seorang dewa, kan? Aura ini benar-benar berbeda dari kita manusia biasa. Batuk Nenek Li semakin parah akhir-akhir ini. Dengan obat herbal ini, gejalanya bisa sedikit berkurang. Kualifikasi akar roh campuran 4 elemen sangat buruk. Di usia semuda ini, dia bisa mengendalikan keinginannya. Itu tidak mudah. Musheng sudah kembali dari gunung. Paman Li, Anda sudah kembali. Apakah kaki Anda sudah lebih baik? Tidak apa-apa, hati-hati. Nanti makan di rumah ya? Nanti makan di rumah ya? Tidak perlu, saya sekalian memasak untuk Nenek Li. Nenek, saya pulang. Musheng sudah pulang. Nenek, nanti setelah makan, minum obatnya ya. Musheng, apakah kamu tidak ingin meninggalkan kota Kingxi? Nenek, saya tidak terburu-buru. Saya masih muda dan punya banyak waktu. Tidak perlu terlalu formal. Nama saya Jisoo, saya adalah kepala desa kota Kingxi ini. Apakah senior datang ke kota Kingxi untuk merekrut murid? Saya hanya lewat sini. Tapi saya bisa melihat-lihat. Anak-anak di bawah 18 tahun bisa dibawa ke sini. Cepat pulang dan bawa anak-anak ke sini. Terima kasih, senior. Senior, tidak ada orang dari sekte yang akan membuang waktu di tempat seperti ini. Benar-benar ada dewa yang datang. Cepat bangunkan anak-anak. 7 pedang abadi benar-benar berguna. Jika anak kita bisa lulus ujian, itu adalah kesempatan untuk melambung tinggi. Sekte Guanyun akan membuka gerbangnya dalam sebulan untuk merekrut murid. Sekte Guanyun lebih mementingkan karakter murid, bukan bakat mereka. Kedatangan kami ke kota Kingsan hari ini hanya kebetulan lewat. Sekalian membantu menguji akar spiritual anak-anak kalian. Namun, meskipun ada yang memiliki bakat akar spiritual untuk bergabung dengan sekte Guanyun, mereka tetap harus datang ke sekte Guanyun untuk mengikuti ujian sebulan lagi. Apa yang dikatakan dewa itu benar. Memang seharusnya begitu. 5 elemen spiritual. Dewa ini
Gadis ini punya bakat untuk berkultivasi, kan? Saya lihat warnanya banyak sekali. Apakah itu bagus? Akar spiritual 5 warna ini adalah yang terburuk. Berkultivasi itu sulit seperti mendaki langit. Musheng, semangat? Saya yakin kamu bisa. Mari kita lihat apakah Musheng kita bisa. Sejak kecil saya merasa Musheng punya aura spiritual. Mungkin dia benar-benar bisa. Meskipun kali ini tidak ada bibit unggul, jika di masa depan muncul murid berbakat di kota Kingxi, mereka tetap bisa diuji dengan batu penguji roh. Setelah itu, setiap tahun Sekte Guanyun akan mengirim orang untuk mencari. Apakah perkataan dewa masih berlaku? Saya, Li Guanqi, selalu menepati janji. Persyaratan Sekte Guanyun untuk menerima murid juga tidak akan berubah. Musheng, kau tidak mungkin ingin pergi ke Sekte Guanyun, kan? Jaraknya setidaknya 1.200 li. Ini terlalu jauh. Kau pikir pemuda itu akan datang? Mata anak ini sangat mirip dengan Chen Xiaotian. Dia pasti akan datang. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi wanita tua itu. Musheng bersujud kepada Paman Shao. 3 tahun lalu, di malam bersalju, arang bambu yang dibawa Paman Shao menyelamatkan Musheng dari kedinginan. Musheng tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Nak, jangan khawatirkan kota. Jangan khawatirkan aku. Pergilah dengan baik. Teruslah maju, makan pangsit. Makan sampai kenyang baru pergi. Jika 10 tahun tidak cukup, maka 100 tahun. Tapi mentalitas ini jauh berbeda dengan para bangsawan manja itu. Keberadaan di bawah alam yang sama, mentalitas Chen Musheng seperti ini, di hadapan kesulitan, pasti akan lebih mudah untuk memecahkan masalah daripada yang lain. Karena dalam keyakinan hidup mereka, tidak ada pilihan untuk menyerah begitu saja. Kenapa tiba-tiba banyak orang berkumpul di sini? Ayo, kita lihat. Nama saya Li Xinglan. Saya adalah tetua ketiga dari Sekte Abadi Hanyue. Hari ini kami merekrut murid di kota Wulu. Mohon semuanya menjaga ketertiban. Batasan usianya terlalu rendah. Istana Langit Juding bahkan hanya menerima yang berusia 5 tahun. Bakat alami. Mereka tidak mau yang sedikit tertinggal. Awalnya sudah terlalu lambat. Bakat bawaan memiliki keunggulan mutlak. Akar spiritual es tunggal, tidak buruk. Akar spiritual langit es dapat langsung masuk ke sekte dalam Sekte Abadi Hanyue. Diberi 3 pil embun beku, 1 pedang Xuanbing, dan keluarganya akan diberi 1 juta kristal abadi. Sampah seperti ini masih berani mencoba mengubah takdir? HMPH benar-benar tidak tahu diri. Mungkin jadi Buddha di tambang abadi. Tes selesai, kumpulkan cawan. Hasil panen kali ini lumayan. Tunggu. Saya belum menguji akar spiritual saya. Mohon Master Abadi memberi saya kesempatan. Sekte Abadi Hanyue akan datang lagi tahun depan. Datanglah tahun depan. Apakah Sekte Abadi Hanyue hanya akan menerima murid dari keluarga besar? Apakah kami yang miskin dan tidak berdaya ini bahkan tidak punya sedikit pun kesempatan? Dasar bajingan. Berani-beraninya mengatakan hal seperti itu. Di depan begitu banyak kultivator di kota ini. Anak kecil ini terlalu terburu-buru. 2 kalimat ini sama saja dengan menempatkan dewa emas itu di atas bara api. Jika dia tidak menguji anak muda ini, di kemudian hari, Sekte Abadi Hanyue mungkin akan kesulitan merekrut murid biasa. HMPH. Bagaimana mungkin? Sekte Abadi Hanyue selalu memperlakukan murid dengan setara. Xiao Shitou. Bangun dan lakukan tesnya. Jika kamu bisa lulus tes, tentu saja kamu juga bisa menjadi murid Sekte Abadi Hanyue. Sepertinya saya salah paham dengan Tetua Li. Bagaimana mungkin Sekte Abadi Hanyue meremehkan kita? Saya sudah bertemu anak itu beberapa kali. Mungkin dia ingin masuk Sekte Abadi untuk menyembuhkan ibunya. Dia memang sedikit terburu-buru. Benar-benar sampah. Ngomong-ngomong, saya dengar baru-baru ini ada Sekte Guanyun yang merekrut murid. Tidak peduli akar spiritualnya. Bagaimana kalau kamu coba? Sekte Guanyun itu terlibat dengan banyak sekte kultivator hantu. Siapa yang berani pergi?
sampah tetap sampah. Berani-beraninya mencoba mengubah takdir. Dan berdiri bersama kami. Baiklah, ayo kita pergi. Siapa itu? Seorang kultivator dewa emas dengan pikiran sempit seperti ini? Guru abadi. Guru abadi, saya Silei. Bahkan menjadi pekerja serabutan di sekte luar pun aku bersedia. Kumohon, beri aku kesempatan. Pekerja serabutan di sekte luar? Sekte abadi Hanyue tidak kekurangan itu sekarang. Aku tidak bisa menyerah. Anak ini mempertaruhkan nyawanya. HMPH. Apa kekuatan besar bisa membuatmu berkultivasi? Jangan melebih-lebihkan dirimu. Berkultivasi itu butuh bakat dan sumber daya. Jangan pergi ke sana. Kita tidak akan pergi ke kota itu. Lair, anakku. Kumohon. Kumohon, tolonglah. Singkirkan kunci batu ini. Selamatkan dia. Kumohon, ulurkan tanganmu untuk membantu. Ibu, aku tidak berguna. Tidak bisa masuk sekte abadi. Tidak bisa menemukan obat yang baik. Ayo, kita lihat dia. Ibuku sudah sakit parah bertahun-tahun. Aku tidak ingin dia menderita lagi. Bahkan jika kamu masuk sekte abadi, kamu mungkin akan menghadapi ujian hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan harus membayar harga yang lebih menyakitkan daripada yang kamu bayar hari ini. Meskipun begitu, kamu masih akan bertahan? Asalkan bisa menyelamatkan ibuku. Kesulitan apapun, saya bisa menanggungnya. Bagaimana jika saya memberitahumu? Bakatmu biasa-biasa saja, bahkan jika kamu masuk ke sekte abadi, kecepatan kultivasimu tidak akan terlalu cepat. Bahkan seumur hidupmu hanya akan jalan di tempat. Tidak bisa membangun fondasi. Apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak takut lambat. Jika orang lain berlatih sekali, saya akan berlatih 10 kali, 100, 1000 kali. Jika orang lain menggunakan 1 hari, saya akan menggunakan 1 bulan, 1 tahun. Selama masih ada secercah harapan, saya tidak akan pernah menyerah sedikit pun. Penyakit tersembunyi ibumu sudah hilang. Hidup 100 tahun bukan masalah. Hasil ini, kamu dapatkan dengan tekadmu yang gigih. 3 bulan kemudian, saya harap bisa melihatmu di sekte Guanyun. Jalan keabadian tanpa pintu. Pelita hati menerangi diri. Mencari keabadian. Menentang takdir. Maaf, Putri sedang berkultivasi tertutup. Tidak bisa menyambut kalian berdua secara langsung. Lingkungan istana ini tidak memungkinkan. Kalau begitu, kami akan tinggal sebentar lalu kembali. Sepertinya Senior Su telah membuat kemajuan dalam kultivasinya kali ini. Berkat hadiah murah hati dari Master Sekte Li. Kali ini, kultivasi Putri seharusnya meningkat pesat. Adapun apakah dia bisa menyentuh belenggu Raja Hantu? Itu tergantung pada keberuntungan. Maaf, terlalu dekat dengan kami. Pada akhirnya, itu masih memengaruhi sekte Guanyun. Jika anak-anak itu juga menghargai ketenaran kosong ini, maka mereka tidak pantas menjadi murid sekte Guanyun. Tenang saja. Kali ini, di alun-alun perekrutan murid sekte Guanyun, pasti tidak akan kosong. Kepercayaan diri mereka cukup bagus. Total 52 orang. Hanya saja saya tidak tahu, berapa banyak yang bisa mencapai gerbang gunung sekte Guanyun. Bagaimana jika ada yang jatuh 100 zhang di luar gerbang gunung sekte Guanyun? Bagaimana Anda akan memilih? Maka dia hanya perlu menunggu kesempatan berikutnya. Ribuan mil ini tidak hanya menguji kemauan pribadi mereka, tetapi juga membuat mereka berpikir. Bagaimana cara mengalokasikan kekuatan fisik mereka, dan mengamati rute di sekitar dengan lebih cermat, untuk menghemat kekuatan fisik. Saya mengerti maksud Anda. Jika beberapa orang lagi tersingkir, perekrutan murid sekte Guanyun akan menjadi lelucon. Kekuatan sisa jiwa dalam sumber ini adalah kesempatan saya untuk menerobos. Hancurkan. Semua orang terlalu banyak bertarung setiap hari, jubah Dharma sering rusak. Saya senang bisa membantu menjahitnya di pavilion. Saya juga senang.
Chen Musheng telah memasuki pegunungan Yinxia. Xia Sheng, jemput anak muda ini. Beritahu dia tentang bahaya dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, Master Sekte. Dia bahkan membawa ibunya ke sini. Jika kau bisa membawa ibumu ke Sekte Guanyun, aku akan menerimamu sebagai murid secara langsung. Hehe, anak-anak kecil ini benar-benar bisa bikin ribut ya. Langsung menghabisi 6 klan besar, lalu berhadapan langsung dengan kekuatan lama. Kemampuan sosialnya memang hebat. Selidiki istana Xuanming ini, dan latar belakang beberapa sekte lain seperti sekte pedang Tianque, apakah bersih atau tidak. Dasar bocah, sekte Guanyun sedang berjaya, aku harus menyiapkan hadiah ucapan selamat untukmu. Kakek Sue, jangan bercanda. Kami ini cuma main-main kecil. Hahaha. Urusan kalian tidak bisa disebut main-main kecil. Sumber daya yang Anda berikan sudah cukup banyak. Masih tersisa lebih dari setengahnya. Aku tahu semua yang terjadi selama pendirian sekte Guanyun. Sekarang, persyaratan untuk menerima murid bahkan lebih mengejutkanku. Ini adalah jalan yang dulu tidak bisa kutempuh. Jalan yang kau pilih ini sulit. Tapi jalani perlahan, pasti akan ada hasil yang lebih baik. Jika ada masalah, bicarakan saja padaku. Setelah anak-anak kecil itu naik ke platform kenaikan, mereka seharusnya segera menetap. Supaya kita punya saluran komunikasi. Tidak tahu bagaimana keadaan mereka setelah naik ke sana. Dengar kata guru. Mereka memilih mendirikan sekte mereka sendiri. Mana semudah itu? Entah dia diintimidasi atau tidak. Nak, bagaimana kalau kau tinggalkan ibu di sini? Kau lanjutkan perjalanan sendirian saja. Waktu tidak menunggu siapapun. Hanya tersisa belasan hari lagi. Kau tidak akan sampai tujuan jika membawa ibu. Tidak bisa. Bahkan jika aku harus menggendong ibu, aku akan menggendong ibu sampai ke sekte Guanyun. Jika tidak bisa, tidak masuk sekte abadi ini pun tidak apa-apa. Nah, itu adalah tempat para dewa abadi. Tempat para dewa abadi berada. Ibu ikut denganmu pun belum tentu bisa tinggal. Anak baik, dengarkan ibu. Kau pergi sendiri saja. HMPH, sebuah sekte baru yang kecil, berani mempermalukanku di depan banyak orang. Hahaha, merekrut murid? Tapi jika semua muridmu ini mati, aku ingin lihat apa yang akan kau rekrut. Master Sekte, ada yang tidak beres. Aku merasakan beberapa aura yang sangat asing telah memasuki pegunungan Yinxia. Temukan orang-orang ini. Peringatkan mereka untuk keluar dari wilayah sekte Guanyun. Jika tidak pergi, bunuh. Jika mereka tidak pergi, setelah membunuh mereka, selidiki identitas mereka. HMPH, benar-benar mencari mati. Bunuh mereka semua. Aura jurus sekte abadi Hanyue. Hahaha, Master Sekte Li. Lama tidak bertemu. Kali ini, saya mewakili sekte abadi Hanyue membawa hadiah untuk mengucapkan selamat. Saya, Li Guanqi, yang membunuhnya. Ingin membalas dendam pada saya? Sekte Guanyun akan menerimanya. Sekte abadi Hanyue seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Saya pernah berurusan dengan Master Sekte abadi Hanyue itu. Saya akan pergi sendiri ke Sekte abadi Hanyue untuk melihatnya. Anak muda, jangan terburu-buru. Ibu, kenapa ibu datang? Jika saya tidak salah ingat, Li Xinglan adalah tetua ketiga sekte abadi Hanyue, kan? Orang ini memiliki posisi yang tidak rendah di sekte abadi Hanyue. Sekte Guanyun membunuhnya begitu saja. Yunxi, jika kamu memahami kepribadian Junior Li dan jalan pembangunan sekte Guanyun, kamu tidak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Saya hanya ingin memberitahumu, segera berangkat ke sekte abadi Hanyue. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, saya khawatir sekte Guanyun akan segera berperang dengan sekte abadi Hanyue setelah merekrut murid.
Ibu, pergilah. Luka di tubuh saya sudah pulih sekitar 70 hingga 80%. Tidak akan terjadi apa-apa. Tolong selidiki sekte Guanyun yang baru muncul ini. Semakin detail informasinya, semakin baik. Master Sekte Li, saya sudah berangkat dari Pavilion Yunxiu. Mungkin sore hari saya bisa sampai di sekte Guanyun. Semua jubah Dharma sudah siap. Terima kasih, Master Pavilion 11. Sekte Guanyun menyambut kedatangan Anda. Anak muda Li, setelah orang-orang dari sekte abadi Hanyue mendengar semuanya, mereka langsung datang untuk meminta maaf padamu. Kami juga sedang dalam perjalanan. Baik. Bicarakan nanti setelah mereka tiba. Apa kata pihak sana? Master Sekte Guanyun itu setuju. Gadis Qin, aku tahu. Kau tidak ingin merendahkan diri seperti ini untuk berdamai. Tapi dengarkan Bibi sekali ini saja. Kali ini sekte abadi Hanyue harus meminta maaf. Tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Kenapa harus meminta maaf pada sekte yang baru muncul? Aku memang tidak setuju dengan masalah ini. Menurutku, langsung saja menekan mereka. Membunuh 1 dewa emas dan 3 dewa sejati dari sekte abadi Hanyue, dan aku masih harus datang sendiri untuk meminta maaf? Jika ini tersebar, bagaimana sekte abadi Hanyue bisa bertahan di wilayah selatan nanti? Kalian masih belum terlalu mengenal sekte Guanyun. Jika kalian memahami karakter Li Guanqi, kalian pasti akan mengerti niat baikku. Semua yang kulakukan adalah demi kebaikan kalian. Singkatnya, dengan aku yang menengahi masalah ini, masalah besar menjadi kecil, masalah kecil menjadi tidak ada. Jiwa Li Xinglan masih ada, pihak sana juga tidak bertindak terlalu jauh. Masih ada ruang untuk rekonsiliasi. Semuanya masih bisa diperbaiki. Akhirnya ada yang menginjakkan kaki di puncak tiung. Luka yang parah. Tatapan matanya seperti serigala. Pecahan pil iblis. Aku harus bergabung dengan sekte abadi. Apakah ini fondasi sekte Guanyun? Semoga aku bisa menemukan tempat berlindung. Setengah manusia, setengah iblis. Heh, menarik. Ci. Bakat akar spiritual elemen es tidak buruk. Tidak ada yang merebutnya. Apa yang dipikirkan sekte lain? Ci, itu pasti. Untuk menjaga reputasi sekte mereka yang terhormat. Hehe, kita dapat rezeki nomplok. Bersiaplah. Sambut murid pertama kita yang mendaki gunung. Aku masih aneh. Sudah sampai sejauh ini. Apakah kamu benar-benar akan menyerah? Lin Chen memberi hormat kepada para dewa. Bolehkah saya bertanya, apakah sekte Anda akan menerima orang dengan darah setengah manusia, setengah iblis sepertiku? Jika tidak, junior ini akan segera pergi. Nah, perjalanan ini pasti tidak mudah, kan? Jangan khawatir, sekte Guanyun akan menerimamu. Masih ada beberapa hari lagi. Kamu istirahat dulu. Sebagai master sekte, aku memberitahumu. Meskipun kamu iblis, selama kamu bisa melewati alam rahasia ujian hati, sekte Guanyun juga akan menerima. Seperti yang kau dengar, sekte Guanyun menerima murid tanpa memandang latar belakang. Ayo, aku akan mengantarmu ke tempat tinggal murid. Istirahatlah dulu. Ah, itu? Dia bernama You Huyan. Dia adalah penjahit di sekte kita. Benar-benar kultivator hantu. Haha, keahliannya menjahit jubah Dharma sangat luar biasa. Tentu saja, dia dulu tidak. Masih ada 3 hari sampai batas waktu. Selama 3 hari ini, kau bisa beristirahat dengan baik. Di kamar sudah disiapkan makanan dan air panas. 3 hari lagi, kau akan diberitahu untuk datang ke alun-alun. Benda itu seharusnya adalah ujian terakhir, kan? Yu Zikyu memberi hormat kepada para master abadi. Aku tidak peduli. Aku pasti yang akan mengajarimu. Mengajar apanya? Tubuh Yin Yang, apa kau bisa mengajarinya dengan benar? Aku mengolah Dao Karma. Dia paling cocok mengikuti jalanku. Memalukan, sangat memalukan. Sama sekali tidak ada kekuatan menyerang. Bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Anak itu seharusnya berasal dari keluarga yang baik. Dia terlihat cukup tenang. Tapi mengenai tubuh Yin Yang, kurasa keluarganya pun tidak tahu. Anak muda Lin Chen juga tidak buruk, tapi tatapan matanya terlalu penuh amarah. Pengalaman yang berbeda. Tidak bisa menuntut. Lin Chen juga setenang Yu Zikyu.